Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin para jamaah, para sepuh yang sama-sama mengharap dan senantiasa menanti ridho dan karunia nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama dalam suasana sehat walafiat seperti saat ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah supaya Allah menambah kembali, kemudian menambah kenikmatan yang telah dianugerahkan sehingga kita menjadi bagian dari hamba-Nya yang senantiasa terus bersyukur kepada Allah. Tatkala Allah memberikan nikmat, bersyukur. Allah berikan lagi, bersyukur, dan begitu selanjutnya. Syukur bermakna melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk malam ini kita akan membahas satu tema atau bab baru. Sesungguhnya ini bab kedua dari pembahasan tentang masalah kurban, yaitu berkaitan dengan al-aqiqatu wa ahkamul maulud, tentang masalah aqiqah. Karena kemarin faktanya ada pertanyaan dari salah seorang jamaah dan berlanjut secara offline, ya, melalui pertanyaan baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Oleh karena itu malam hari ini insyaallah beberapa saat ke depan kita akan membahas satu tema tentang al-aqiqah wa ahkamul maulud, akikah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan bayi yang baru lahir. Kalau kita bayi yang sudah melahirkan, ya. Dulu kita pernah terlahir menjadi anak, ya. Tapi posisi sebagai anaknya sih masih tetap, ya, masa mantan anak, masa mantan orang tua, enggak, Pak, ya. Namun demikian saat ini bedanya, dulu kita telah dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita. Sekarang kita yang membuat anak kita terlahir dari istri kita. Nah, ini yang kemudian berbeda, Pak, ya. Baik, jadi kita akan membahas tentang al-aqiqah wa ahkamul maulud. Aqiqah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan bayi yang lahir, ya. Baik, yang pertama tentang al-aqiqah. Aqiqah, pembahasan pertama berkaitan dengan hukmul aqiqah wa ma'naha. Hukum akikah, maksud dan hikmah pensyariatannya. Baik, kita mulai
pembahasan pertama dengan hukum akikah. Qala al-Hanafiyatu, telah berkata Imam Hanafi. Sekali lagi kita senantiasa di kitab ini merujuk pada perbandingan mazhab. Maksudnya dalam menetapkan atau mentabani sebuah hukum, ya, atau merujuk pada hukum. Jadi menetapkan hukum. Apa hukum akikah? Kita lihat bagaimana mazhab Hanafi, mazhab Imam Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Ternyata di dalam syariat ilmu fikih ada 4 imam, ya, yang merujuk menetapkan satu perkara, ya, satu konteks di dalam masalah kehidupan. Dibahas semuanya, Pak, ya. Dari mulai bab tentang wudu, ya, tentang sholat, sampai dengan urusan negara. Ya, Syekh Wahbah Zuhaili menyampaikan pandangan berdasarkan rujukan dari 4 imam. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang hukum akikah. Bagaimana kemudian pandangan mazhab Hanafi? Tabahul aqiqatu wa la tastahabbu. Ya. Menurut mazhab Hanafi, akikah hukumnya mubah. Tubahul aqiqati, ya, bahwa hukum akikah itu mubah, wala tustahabbu, dan tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan. Masya Allah. Iya, ya. Ini apa dasar hukumnya? Ada rujukan. Para imam mazhab telah menetapkan berbagai perkara tentang hukum di dalam syariat. Tentunya mereka tidak, kalau bahasa Pak Haji Edi, tidak sagawayah begitu. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan menetapkan hukum. Mereka sebelum menetapkan hukum, Al-Qur'annya sudah khotam. Maksudnya berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan kaidah membaca Al-Qur'an, bagaimana kemudian menetapkan kaidah-kaidah grammar bahasa Arabnya sudah khatam. Ya, bagaimana ilmu balaghahnya, bagaimana ilmu kalamnya dan sebagainya. Begitupun kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum, maka mereka berani, ya. Bahkan ketika kita sudah membahas berkaitan dengan hukum, para ulama menetapkan hukum, berijtihad tentang sebuah hukum. Ketika benar mereka mendapatkan pahala 10 kali lipat kebaikan, ketika salah mendapatkan 1 kebaikan. Masya. Jadi ketika berijtihad dengan ilmunya para ulama menetapkan hukum-hukum, maka mereka tetap berpahala. Oke, jadi menurut Imam Hanafi bahwa akikah itu hukumnya mubah dan tidak termasuk mustahab. Maksudnya tidak sampai kepada hukumnya sunnah. Tidak, ya. Kenapa alasannya? Li'anna tasri'al udhiyah, karena syariat berkurban telah menghapus atau telah menasakh, ya, telah dimansuhkan. Dengan apa? Kullu damin kana qablaha minal aqiqah. Ya, jadi telah dimansuhkan, telah dihapus dengan bab atau hukum berkurban atau mengalirkan darah sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Kenapa kemudian akikah tidak disunahkan termasuk kategori mubah menurut Imam Hanafi? Karena alasannya pensyariatan kurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan. Ya, seperti di sini ada kurban, kemudian ada rojabiyah, dan ada atiroh. Ya, nanti kita akan bahas apa rojabiyah, apa atiroh. Jadi menurut Imam Hanafi bahwa akikah itu sudah dihapus
ya, karena sudah ada aturan atau ketetapan baru, ya, berkaitan dengan kurban, gitu Pak ya. Kenapa? Karena kurban disyariatkan yang babnya adalah bab berkaitan dengan penumpahan darah hewan, penyembelihan hewan. Maka kemudian syariat akikah tidak menjadi sesuatu yang dianjurkan. Baik, ini menurut Imam Hanafi. Jadi menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah, ya. Kemudian ada akikoh, ada rojabiyah, dan ada akiro. Nah, oleh karena itu kemudian faman sya'a fa'ala wa man sya'a lam yaf'al. Namun demikian, dengan ditetapkannya, ya, hukum berkaitan dengan akikoh itu kemudian telah telah dihapus dengan bab kurban tentang hukum kurban, maka kemudian bagi siapa saja yang tetap mau menyembelih atau melaksanakan hukum akikah silahkan. Atau kemudian yang bagi siapa saja yang tidak mengerjakan pun tidak apa-apa. Kan itu Pak ya. Mau dilaksanakan lagi mau tidak, itu kemudian menurut pandangan dari Imam Hanafi itu dibolehkan. Siapa yang mau mengerjakan ketiga hal tadi dipersilahkan, atau kemudian tidak pun tidak apa-apa. Akikoh, rojabiyah, dan akirah. Baik. Kemudian apa dalilnya, kan itu Pak ya? Kenapa kemudian Imam Hanafi berpandangan seperti itu? Ya, kemudian wan nashu thabata biqaulin Aisyah, ya, tentang penghapusan tersebut ditetapkan berdasarkan qaul Aisyah, ya, apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Apa kalimatnya? Nasakhatil udhiyatu kullu dzabhin kana qabla. Kata Aisyah, syariat kurban telah menghapus seluruh syariat berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya. Jadi syariat rojabiyah, ya, ketentuan atiroh itu ketentuan yang ada sebelum ketentuan kurban ditetapkan oleh syariat di dalam Islam. Nah, apa kata-katanya? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Aisyah, ya. Aisyah mengatakan nasakhatil udhiyatu kullu dzabhin kana qablaha. Syariat kurban telah menghapus seluruh syariat berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya. Baik, ini berkaitan dengan hukum, ya, pandangan dari Imam Hanafi. Selanjutnya, wal aqiqatu adzabihatul lati tadbahu anil maulud yaumu usbu'ihi. Ya, akikoh adalah memiliki makna penyembelihan hewan yang dilakukan karena kelahiran anak dan dilakukan pada hari ke-7. Ya, ini syariat tentang kurban. Definisi tentang akikoh. Jadi penyembelihan hewan yang dilakukan karena kelahiran seorang anak, ya, pada hari ke-7. Kemudian wal aslu fi ma'na halugho. Bagaimana kemudian makna secara etimologis dari akikoh? Al akikotu, ya, asyarul ladzi 'alal maulud, ya, bahwa akikah itu adalah rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir, itu namanya akikoh. Itu secara etimologi, ya, secara bahasa. Nah, bagaimana kemudian penjelasan selanjutnya dari makna asyarul ladzi 'alal maulud atau tentang akikoh ini? Tsumma usmiyat al-arabud dzabibah inda halqi sya'ril maulud aqiqatun. Orang-orang Arab lantas menamakan aktivitas penyembelihan hewan ketika melakukan pengguntingan rambut si bayi itu
dengan akikoh. Jadi orang-orang Arab dulu ya sudah melaksanakan tentang aktivitas akikah, atau disebut secara etimologi bahwa akikoh itu adalah penyembelihan hewan pada saat bayi lahir pada hari ke-7, dan itu dilakukan oleh orang-orang Arab dulu ya, sehingga kemudian sampai Islam datang masih tetap dilakukan. Nah, kemudian ala adatihim fi tasmiyati syai' bismi sababihi au ma yujawirihi, ya, sesuai dengan kebiasaan mereka menamakan sesuatu dengan hal yang terjadi karena penyebab. Jadi akikoh itu artinya rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Maka kemudian disebut aktivitas penyembelihannya akikoh, kan itu Pak ya. Ini kemudian makna yang disesuaikan selaras dengan adat, ya. Adat siapa? Ya. Adatul Arabiyah, ya. Adatul Arabiyah. Oke, kemudian adapun Rajabiyah. Nah, ini kemudian yang disebut tadi, yang pertama akikoh, kemudian yang kedua Rojabiyah, yang ketiga Atirah. Apa itu Rojabiyah? Syekh Wahbah Zuhaili menyampaikan dalam kitab ini, syatun kanal arabu fil jahiliyati yadbahunaha fi rajabin fayakulu minha ahlul bait wa yatbakhuna wa yatma'una. Ya. Adapun Rojabiyah didefinisikan sebagai penyembelihan seekor domba yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada bulan Rajab. Ya. Jadi ini dikaitkan dengan adat atau budaya ya, namanya Rojabiyah. Jadi setiap bulan Rajab orang-orang Arab selalu mengadakan satu aktivitas penyembelihan domba, ya. Kemudian domba setelah disembelih, dagingnya kemudian dimakan oleh anggota keluarga yang menyembelih, sementara sebagiannya dimasak lantas diberikan kepada orang lain. Jadi dimakan oleh keluarga kemudian dibagikan kepada orang lain. Ini tradisi Arab jahiliyah, namanya Rojabiyah, supaya tahu Pak ya. Jadi, oleh karena itu kemudian disampaikan di dalam dalil yang dirujuk oleh Imam Hanafi. Jadi kegiatan tadi akikah, Rojabiyah, ini kemudian aktivitas yang ada sebelum Islam datang, dilanjutkan gitu Pak ya. Maka kemudian Imam Hanafi menggugurkan menasu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya adalah wal atiroh. Nah, sekarang atiroh. Tadi Rojabiyah. Awala waladin linnaqoti ausyati yadbahu wa yakuluhu sahibuhu wa yat'amu minhu. Nah, sedangkan atiroh artinya adalah anak pertama yang lahir dari seekor unta atau domba kemudian disembelih. Ketika anak unta yang lahir pertama kali dari induknya, maka mereka menyembelihnya, ya. Atau seekor domba kemudian beranak. Domba betina apa ya? Domba betina, bukan domba jantan, bukan. Kan yang lahir itu betina Pak ya? Iya. Jadi atiroh itu adalah anak pertama dari unta yang lahir atau seekor domba kemudian disembelih, ya. Yadbahu wa yakuluhu sahibu wa yat'amu minhu, dan kemudian dimasak sebagiannya, dan kemudian sebagian yang lain diberikan pada orang lain. Nah, namun menurut pendapat ini makna atiroh adalah domba yang disembelih
pada bulan Rajab dalam rangka menunaikan satu nazar. Ada lagi, ya, ya. Ada lagi yang kemudian disampaikan inna hasyatu allati tadbahu fi rajabin wa fa'a li nadrin, ya, ya. Jadi ada juga yang berkata bahwa atiroh itu adalah penyembelihan hewan domba, ya, di bulan Rajab karena satu nazar yang telah diucapkan. Itu kebiasaan atau budaya dari orang-orang Arab. Hewan domba disembelih pada bulan Rajab dengan tujuan menunaikan, melaksanakan nazar yang telah diucapkan atau nazar yang telah diniatkan. Nah, ini adalah tentang atiroh. Au idza intajati syatu asron fadat bahu wahidatun minha, ya. Dari ketiga pendapat ini yang lebih kuat adalah definisi yang menyamakan, ya, antara atiroh dengan rojabiyah, baik ia dilakukan karena nazar atau tidak. Atiroh juga merupakan kebiasaan Arab jahiliyah. Ini sekedar definisi supaya kemudian kenapa kemudian Imam Hanafi menyebut-nyebut tentang akikah, rojabiyah dan atiroh. Sampai-sampai kemudian Imam Hanafi menjelaskan bahwa hukum akikah itu adalah mubah saja, tidak sampai kepada sunnah. Kan itu, Pak, ya. Nah, ini alasannya. Nah, oleh karena itu setelah kemudian kita mengetahui bagaimana kemudian yang dirujuk oleh para ulama jumhur, ya, kebanyakan ulama yang berpendapat tentang hukum akikah seperti apa. Wa qala jumhurul fuqaha ghairul hanafiyah. Dan telah berkata jumhur ulama, para ahli fikih kecuali Imam Hanafi. Bagaimana kemudian jumhur ulama berpendapat? Ya, la tasannal atiro awir rojabiyah, ya, wa tasanna lil abi min malihil aqiqah anil maulud wala tajibu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbas, ya. Bagaimana kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhul adza. Baik. Selanjutnya bagaimana kemudian pendapat jumhur ulama selain Imam Hanafi? Atiroh rojabiyah tidak disunahkan di dalam Islam. Ya, Pak, ya. Kemudian sebaliknya yang disunahkan bagi seorang ayah adalah mengakikahkan anaknya yang baru lahir dari harta yang ia miliki saat itu. Ya, jadi jumhur ulama menegaskan, menitik beratkan kepada akikah sunnah. Yang lain tidak ada nas, karena itu adalah budaya Arab jahiliyah. Namun berkaitan dengan akikah ini adalah siapa, ya, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat penyembelihan hewan akikah. Ternyata di sini disebutkan bahwa syariatnya ditetapkan watasanna lil abi, ya, disunahkan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seorang ayah min malihil akikoh anil mauludi. Jadi dari harta yang dia miliki untuk membeli hewan akikoh pada saat dimana hari yang ke-7. Wala tajibu, tetapi hukumnya bukan wajib. Jadi pertama adanya anak lahir. Nanti di dalam nas lain disebutkan, ya, laki-laki atau perempuan. Yang kedua adalah yang disunahkan melaksanakan syariat ini adalah, atau yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab pelaksanaan sunnah ini adalah ayah dari anak yang dilahirkan dengan hartanya yang dia miliki untuk membeli hewan akikah.
Nah, pertanyaannya adalah, pertama, ketika anak lahir tidak ada bapaknya gitu. Ya, Pak. Atau bapaknya tidak tercatat ya gitu kan. Atau kemudian ada anak, ada bapak, tapi tidak ada harta untuk membeli hewan akikoh. Berarti tidak perlu dan tidak menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab seorang ayah. Ketika ada saja. Maka kemudian di dalam pendapat para ulama bisa kelipatan 7 ya. Ketika tidak ada harta hari ke-7, maka hari ke-14, ke-21 dan selanjutnya. Ini pandangan dari para ulama ya. Nah, bagaimana kemudian pertanyaan berikutnya? Bagaimana kemudian ketika anak dewasa ya, sang ayahnya sudah meninggal, anaknya merasa mampu. Kemarin sebagaimana ditanyakan sama Pak Haji ya, bagaimana kemudian saya dulu belum diakikahi sama Babe Ane ya, bagaimana sekarang saya sudah mampu ini membeli hewan kurban, apakah saya mengakikahi diri sendiri atau menyembelih hewan kurban? Gitu Pak ya. Jadi yang diharuskan melaksanakan sunnahnya menyembelih hewan kurban itu ayahnya, bukan dirinya. Kalau dirinya nanti berkewajiban kepada anak-anaknya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma'al gulami aqiqatun fa'ariqu anhu daman wa amitu anhul adza. Jika seorang anak lahir, maka hendaklah diakikahi. Ini fa'ahriku fi'lul amar. Tapi dalam hadis ini para ulama hadis menetapkan bukan berarti perintah wajib, tetapi sunnah ya. Ma'al gulami aqiqatun fa'ahriku anhu. Maka kemudian sembelihlah hewan untuknya dan hindarkanlah ia dari hal-hal yang akan menyakitinya. Ya harus dijaga Pak ya. Jadi yang pertama adalah disembelih hewan akikoh. Yang kedua jaga ya, jangan sampai bayi itu kemudian terkena penyakit. Ya, tanggung jawab orang tua ya, khususnya adalah bapak yang mencari nafkah, bapak yang menyiapkan segala hal kebutuhan dari si bayi tersebut. Kemudian yang kedua ya, beliau juga bersabda, kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap anak terkait dengan akikahnya, hendaklah penyembelihan itu dilakukan pada hari ke-7 kelahirannya. Pada hari itu juga ia diberi nama dan rambutnya dicukur. Dalam syariat lain, rambutnya dicukur, dihabisin semua, ditimbang berapa gram, maka kemudian disamakan, disetarakan dengan berat rambut yang dihasilkan dari cukur sang bayi, kemudian ditimbang dengan berat emas, berapa gram dikeluarkan emasnya. Baik, kemudian menurut mazhab Syafi'i, akikah itu sunnah dilakukan oleh pihak-pihak yang wajib nafkahi si anak. Ya Pak ya. Kalau masih ada bapaknya, berarti kakeknya si anak, kakeknya yang berkewajiban. Kalau tidak ada kakeknya, ada pamannya, kakak atau adik bapaknya. Ya, itu yang kemudian berhak untuk mengeluarkan atau menyembelih hewan akikoh. Selainnya tidak. Ya. Selainnya tidak. Pokok jalur ayah. Nah, oleh karena itu kemudian yang berhak memberi nafkah itulah kemudian yang kalau dalam syariat itu ditetapkan yang berhak untuk membeli hewan akikoh untuk disembelih, ditujukan kepada si anak itu. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, akikah itu sunnah dilakukan oleh pihak-pihak yang wajib
menafkahi si anak. Ya Pak ya. Nah, dari pihak ibu enggak. Jadi kalau misalnya ayahnya meninggal, ada pamannya mampu nih, ya udah, kemudian boleh ya untuk mengakikahi si anak ini. Hikmah akikah adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena telah dikaruniai seorang anak, membiasakan diri bersikap dermawan, serta dalam rangka membahagiakan anggota keluarga, karib kerabat dan kawan-kawan, menghimpun mereka pada sebuah hidangan sehingga akan bersemi rasa kasih sayang. Ini hikmatu tasrinya Pak ya. Jadi kalau misalnya dulu Bapak ada yang belum berkesempatan menyembelih hewan akikoh, itu boleh sekarang Pak, boleh ya, dibolehkan ya. Tapi kemudian yang membeli hewan akikahnya itu untuk anak itu adalah dari jalur bapak, dari jalur ayah ya. Nah itu kalau kemudian setiap pekan siapa yang belum nih itu kan, itu lumayan itu insya Allah ya. Jadi setiap pekan ada ya, ada yang menyembelih hewan, paling tidak perbaikan gizi lah gitu ya. Jangan lupa pakai kambing itu aja ya, kepalanya diolah gitu kan, boleh ya. Nah, kemudian ada yang bertanya Pak, apakah akikoh itu sebaiknya diberikan atau dibagikan mentah atau matangan gitu Pak ya, sebagaimana halnya dilakukan pada saat berkurban. Nah kemudian para ulama madhab itu berijtihad bahwa untuk akikoh lebih baik dibagikan setelah dimasak supaya lebih mudah ya, segera mungkin untuk disantap. Nah itulah beberapa hal yang berkaitan dengan hukum akikoh. Yang pasti bagi kita adalah ini bagian dari syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah bagaimana kemudian sikap kita tatkala kemudian ada keluarga kita ya, atau anak kita, kemudian mantu kita, kemudian punya cucu kita gitu kan, ingatkan kalau punya ya pada hari ke-7 ada biaya, ada dana untuk menyembelih hewan akikoh, laksanakan. Karena itu bagian dari anak kita tergadai maka kemudian harus ditebus bahasa kita itu Pak ya. Dengan apa? Dengan akikah. Baik, itu beberapa hal yang bisa disampaikan malam ini. Mudah-mudahan bagi kita ada satu simpulan, ada satu motivasi sehingga kemudian setiap syariat di dalam Islam senantiasa menjadikan pahala bagi siapa saja yang menunaikannya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Silakan barangkali ada yang perlu didiskusikan. Insyaallah kita akan sama-sama sampai dengan jam 9. Betul Pak Haji? Kan mulai jam 8 sampai jam 9. Sekarang baru setengah 9 gitu Pak ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.